Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat memaparkan atau membawakan materi dengan judul yaitu landasan psikologis dan kognitif pembelajaran pada mata kuliah strategi pembelajaran. Oke, perkenalkan, nama saya Nurun Somon, prodi PGMIC semester 4. Oke, kita langsung saja pada materi. Apa saja aliran-aliran yang ada dalam psikologi tingkah laku? Aliran-aliran yang ada di dalam psikologi tingkah laku ada 4. Yang pertama, koneksionisme. Yang kedua, klasik conditioning. Yang keempat, operan conditioning. Dan yang keempat, teori belajar sosial. Apa itu teori belajar koneksionisme? Teori belajar koneksionisme sekitar tahun 1913, Tordika atau Slavin pada tahun 1994, Eliot dan kawan-kawan tahun 2000 mengemukakan bahwa cara belajar pada hewan dan manusia pada dasarnya berlangsung menurut prinsip-prinsip yang sama. Belajar dapat terjadi kalau ada stimulus, karena itu teori belajar ini disebut teori stimulus dan respon. Dalam teori belajar konsensusme dikemukakan hukum-hukum sebagai berikut, yaitu Slavin dan kawan-kawan mengatakan hukum kesiapan, yang kedua hukum latihan, yang ketiga hukum akibat, yang keempat transfer latihan. Penerapan di dalam kelas. Ejen dan Coach Heck pada tahun 1997 mengingatkan untuk memperhatikan baik-baik bentuk belajar fakta yang ditugaskan pada siswa. Dari pengulangan seseorang mungkin dan beri drill atau latihan untuk memperkuat hubungan antara fakta itu. Contoh yang pertama, guru SD mengambil waktu beberapa menit setiap pagi untuk mengulang fakta-fakta perkalian yang sulit melalui drill sederhana dan kegiatan latihan. Yang kedua, guru sejarah ingin siswa-siswanya mengingatkan beberapa tanggal dari tahun yang penting. Teori belajar klasik conditioning. Teori belajar klasik conditioning pada akhir tahun 1800 Masehi sampai awal 1900-an, Pavlov dan teman-teman Slavin pada tahun 1900 dan Eliot dan kawan-kawan tahun 2000 melakukan eksperimen terhadap anjing melalui anjing percobaannya. Pavlov menamakan bunyi bel yang dapat mengeluarkan air liur itu sebagai rangsangan terkondisi, sedangkan makanan dinamakan rangsangan tak terkondisi. Akhirnya Pavlov menyimpulkan bahwa belajar atau pembentukan perilaku perlu dibentuk dengan kondisi tertentu. Sanjaya menyatakan bahwa untuk membentuk tingkah laku tertentu itu harus dilakukan secara berulang-ulang dengan melakukan pengkondisian tertentu. Eliot dan kawan-kawan pada tahun 2000 mengemukakan beberapa prinsip klasik conditioning, yaitu generalisasi, rangsangan, diskriminasi, dan extinction. Deskripsi ketiga prinsip itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, generalisasi rangsangan. Yang kedua yaitu diskriminasi, dan yang ketiga extinction. Dan penerapan di dalam kelas. Apa itu teori belajar? Teori belajar atau operan conditioning Skinner dalam Slavin 1994 seperti halnya Thor diemusatkan pada hubungan antara tingkah laku dan konsekuensinya. Penggunaan konsekuensi yang menyenangkan atau ganjaran dan yang tidak menyenangkan atau hukuman untuk mengubah tingkah laku dinamakan operan
conditioning. Jadi konsekuensi digunakan untuk mengontrol terjadinya tingkah laku. Konsekuensi adalah kondisi yang mengikuti tingkah laku dan mempengaruhi frekuensi tingkah laku yang akan datang. Agar kebiasaan itu terbentuk, maka perilaku membaca dapat dipecah menjadi beberapa bagian. Yang pertama, melihat sampul buku. Yang kedua, membuka buku. Yang ketiga, memperhatikan gambaran-gambaran yang ada. Yang keempat, membaca isi buku. Prinsip-prinsip pengubahan tingkah laku dari operan conditioning. Yang pertama, Skinner-Slavin 1994, Egan dan Cokehead pada tahun 1997 menyatakan bahwa perubahan tingkah laku tergantung pada konsekuensi yang segera. Konsekuensi yang menyenangkan biasanya dinamakan penguatan, sedangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan dinamakan hukuman. Penguatan didefinisikan sebagai segala konsekuensi yang memperkuat, yaitu meningkatkan frekuensi tingkah laku. Jenis-jenis penguatan yang dikemukakan oleh Slavin pada tahun 1994 dan Egan dan Cokehead pada tahun 1997 meliputi yang pertama, penguatan utama dan penguatan sekunder. Penguatan utama memberi kepuasan pada kebutuhan fisik manusia, sedangkan penguatan sekunder adalah penguatan yang menghendaki nilai. Penguatan positif dan negatif. Penguatan yang paling sering digunakan di sekitar kita adalah barang yang diberikan pada siswa. Prinsip Premack. David Premack mengatakan, mengemukakan satu jenis penguatan lagi, yaitu prinsip Premack atau yang dinamakan juga aturan Premack. Hukuman menurut Skinner adalah konsekuensi yang menghasilkan berkurangnya tingkah laku. Slavin pada tahun 1994, hukuman adalah konsekuensi yang tidak memberi penguatan tetap melemahkan tingkah laku. Hukuman meliputi 3 bentuk, yaitu hukum presentasi, hukum penghapusan, yang ketiga time out. Penerapan di kelas Egan atau Cokehead pada tahun 1997 mengemukakan penerapan operan conditioning di kelas sebagai berikut. Yang pertama, jika Anda menerapkan paham operan conditioning di kelas, digunakan penguatan, jangan hukuman. Yang kedua, hati-hati memilih penguatan. Teori belajar sosial. Menurut Slavin pada tahun 1994 mengemukakan bahwa teori belajar sosial merupakan cabang dari teori belajar tingkah laku dikembangkan oleh Albert Bandura. Penerapan dalam kelas. Egan dan Cokehead pada tahun 1997 mengemukakan penerapan teori belajar kognitif sosial dalam kelas sebagai berikut. Yang pertama, bertindaklah sebagai model peran bagi kelas Anda. Yang kedua, begitu Anda memodelkan keterampilan yang Anda ajarkan, dideskripsikan secara verbal dengan jelas. Yang ketiga, jika siswa mulai menghasilkan kembali keterampilan, berilah latihan secara kelompok. Yang ketiga, gunakan penguatan vicarious atau keberhasilan orang lain untuk meningkatkan efektivitas modeling. Yang keempat, beri kesempatan melakukan regulasi sendiri pada siswa Anda. Teori belajar kognitif menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan proses mental internal yang orang gunakan dalam usaha mereka membuat dunia ini dapat dimengerti. Ilmu jiwa kognitif adalah suatu orientasi teoritis yang sifatnya efektif menurut Egan dan Cokehead pada tahun 1997. Teori belajar kognitif ini dipengaruhi oleh ilmu jiwa Gestalt dengan tokoh-tokohnya Max Weber, Wilhelm Kohler, dan Kurt Kafka, Eliot, dan kawan-kawan tahun 2000. Konsep dasar belajar menurut psikologi kognitif, yaitu pertama, skemata, yang kedua, pendekatan utama belajar, yang ketiga, konstruktivisme. Skema.
P. dan Andre dan kawan-kawan memberi pengertian skemata, bentuk jamak dari skema, sebagai kerangka mental pengetahuan terorganisir mengenai kejadian situasi atau objektif yang mengubah data yang masuk sehingga data itu cocok dengan pengalaman dan persepsi orang itu. Organisasi informasi itu ada pada jantung atau pusat dari konsep skema. Organisasi itu meliputi 3 level. Yang pertama, organisasi yang telah ada dalam ingatan jangka panjang seseorang. Yang kedua, organisasi yang bisa dipersepsi atau digeneralisasi dalam materi yang dipelajari. Dan yang ketiga, organisasi yang berkaitan dengan nomor 2, jadi memungkinkan materi diintegrasikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki orang itu. Skema dan pemecahan masalah di kelas ada 3, yaitu yang pertama, menemukan problem skemata yang dimiliki siswanya. Yang kedua, pandu para siswa mengorganisir ingatan mereka dengan menggaris bawah karakteristik suatu situasi masalah data yang diperlukan. Yang ketiga, selanjutnya usahakan siswa merasa nyaman dengan tipe dasar masalah pelajar tertentu. Problem skemata adalah pengetahuan yang dimiliki oleh siswa yang berhubungan dan relevan untuk pemecahan masalah seperti tipe informasi yang diperlukan, pertanyaan yang dilakukan, dan fakta-fakta yang relevan, rumusan dan prinsip-prinsip yang mendasari. Ausabel dan kawan-kawan membedakan antara belajar reseptif, belajar penemuan, belajar hafalan, dan belajar bermakna. Belajar reseptif adalah belajar di mana penggunaan informasi dalam bentuk apa yang diterima tanpa mengubah susunan atau artinya. Belajar penemuan adalah cara belajar di mana siswa harus menemukan apa yang dipelajari dan kemudian mengatur kembali materi yang dipelajari itu untuk mengintegrasikan dengan struktur kognitif yang sudah ada. Dan yang ketiga, belajar hafalan. Belajar hafalan adalah belajar dengan menghafal materi pelajaran tanpa usaha untuk mengetahui artinya. Dan yang selanjutnya, belajar penuh arti didefinisikan sebagai pemerolehan arti baru atau mengandung arti bahwa materi yang dipelajari secara potensial penuh arti bagi siswa. Strategi yang perlu ditempuh guru adalah yang pertama, untuk membentuk siswa membentuk skemata. Dan yang kedua, jika topik itu baru, guru bisa menimbulkan skemata yang cocok sebelum menyajikan suatu topik. Dan yang apa itu konstruktivisme? Konstruktivisme adalah suatu pendekatan terhadap belajar yang berkeyakinan bahwa orang secara aktif membangun atau membuat pengetahuannya sendiri dan realitas ditentukan oleh pengalaman orang itu sendiri pula. Pandangan konstruktivisme tentang pengetahuan yaitu yang pertama, kita tidak bisa mengetahui suatu kenyataan yang objektif. Dan yang kedua, pengetahuan adalah subjektif. Yang ketiga, pengetahuan dari dua orang bisa dikatakan saling berbagi sepanjang pembentukannya dilakukan dengan cara yang sama dalam situasi tertentu. Bagaimana belajar terjadi atau bagaimana pengetahuan dikonstruksi, dibangun, adapun caranya sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan dibangun melalui proses adaptasi. Yang kedua, pembentukan pengetahuan dipengaruhi secara signifikan. Yang ketiga, kesiapan untuk belajar mempunyai arti yang berbeda bagi para konstruktivis kognitif. Brooks dan Elliot dan kawan-kawan tahun 2000 mengemukakan bagaimana menggunakan pendekatan konstruktivis di kelas. Yang pertama, kemukakan masalah yang relevan bagi siswa yang menarik siswa yang kompleks. Dan yang kedua, guru hendaknya mengidentifikasi ide yang besar yang penting bagi siswa. Yang ketiga, cara dan hargai pandangan siswa. Yang keempat, sesuaikan kurikulum pada pemahaman siswa sekarang. Yang kelima, ukur belajar siswa dalam konteks yang diajarkan. Morius menyatakan bahwa alur pemrosesan informasi dari luar sehingga kita mengingatnya adalah pertama, masuk melalui indera. Yang kedua, lalu sampai ke sensor registrasi dan ditransfer dari sensori
Sensori registrasi ke ingatan jangka pendek, kemudian diproses lagi untuk diteruskan ke ingatan jangka panjang. Sensori registrasi adalah komponen pertama dan sistem ingatan di mana informasi yang dimasuk bertemu. Yang kedua, sensori registrasi mempunyai dua implikasi pendidikan, yaitu yang pertama, orang harus memusatkan perhatian pada informasi itu jika ia ingin mengingatnya. Dan yang kedua, memerlukan waktu untuk mengingat semua informasi itu. Informasi yang masuk ke sensori atau registrasi akan cepat hilang jika tidak ada pemusatan perhatian. Oleh karena itu, ada beberapa cara untuk memperoleh perhatian siswa. Yang pertama, menggunakan isyarat yang menandakan bahwa itu penting. Yang kedua, meningkatkan muatan emosional kata yang dipakai. Dan yang ketiga, perhatian bisa ditimbulkan oleh rangsangan yang tak tepat atau yang mengherankan. Yang keempat, melalui pemberian informasi kepada siswa bahwa apa yang akan dikemukakan guru penting bagi mereka. Apa itu ingatan jangka pendek? Ingatan jangka pendek adalah sistem penyimpanan yang dapat memahami informasi secara terbatas dalam beberapa detik. Ingatan jangka pendek adalah bagian dari ingatan di mana informasi sedang dipikirkan untuk disimpan. Long-term memory, ingatan jangka panjang adalah bagian dari sistem ingatan kita yang berfungsi menyimpan informasi untuk jangka panjang. Kapasitasnya sangat besar. Para ahli meyakinkan bahwa kita tidak pernah melupakan informasi dalam jangka panjang. Mungkin kita hanya kehilangan kemampuan menemukan informasi itu dalam ingatan kita. Tulving Slavin pada tahun 1994 menyatakan bahwa ingatan jangka panjang dibagi dalam 3 bagian, yaitu pertama, ingatan episodik, yang kedua, ingatan semantik, dan yang keempat, ingatan prosedur. Slavin menyatakan beberapa hal yang menyebabkan kita ingat terhadap informasi yang kita pelajari. Yang pertama, informasi yang kita pelajari harus kita simpan dalam ingatan jangka panjang. Yang kedua, kita harus menaruh perhatian dan usaha yang serius kepada informasi yang kita pelajari. Yang ketiga, kita perlu mempertimbangkan bahwa setelah mempelajari informasi tidak ada informasi lain yang dapat mengaburkan informasi sebelumnya. Dan yang keempat, latihan yang banyak akan baik untuk menguasai materi yang baru dipelajari. Yang kelima, belajar bagian dan belajar keseluruhan untuk mempelajari materi pelajar yang banyak dan efektif jika digunakan cara belajar bagian-bagian. Yang keenam yaitu otomatisasi. Yang ketujuh, overlearning. Lateralisasi adalah sistem pengontrolan oleh otak yang sifatnya menyamping. Otak kanan mengontrol gerakan tubuh sebelah kiri dan sebaliknya. Otak kiri mengontrol gerakan tubuh sebelah kanan. Contoh, anak yang menulis dengan tangan kiri atau menendang bola dengan kaki kiri adalah tipe anak yang dikontrol oleh otak kanan. Hart mengemukakan kemampuan pencocokan pola dari otak sebagai berikut. Yang pertama, otak secara alami adalah pencocok pola walaupun pada bayi. Yang kedua, pencocokan pola memanfaatkan unsur-unsur spesifik dan hubungan-hubungan dan dibantu oleh pengguna isyarat yang efektif. Yang ketiga, isyarat negatif memberi peran penting karena isyarat negatif itu secara cepat menyodorkan otak bahwa ada kesalahan. Yang keempat, otak menggunakan isyarat dalam suatu cara yang bersifat kemungkinan. Yang kelima, pencocokan pola tergantung pada pengalaman seseorang. Makin banyak isyarat yang dikenal, makin cepat pencocokan itu. Yang keenam,
Pola-pola terus berubah untuk memenuhi tuntutan pengalaman baru. Otak manusia berfungsi mencari pola. Guru dapat membantu siswa memajukan pembelajarannya dengan menggunakan apa yang kita ketahui tentang pemecahan pola. Mungkin itu saja materi yang bisa saya bawakan pada kali ini. Bila ada kesalahan itu datang dari saya, jika ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.